Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tidar Muda. Perkenalkan, saya Arif Rahman Saleh. Saya akan menyampaikan materi tentang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Program Merdeka Belajar merupakan program yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar program studi dan juga belajar di luar kampus. Pada program ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus selama 3 semester. Nah, kalau dijumlah dengan SKS, maksimumnya adalah 40 SKS. Apa saja program MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa? Saat ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis 8 program kegiatan MBKM. Nah, yang pertama dari kegiatan MBKM tersebut adalah program magang. Program magang ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang atau melakukan praktik kerja di perusahaan, baik itu perusahaan yang levelnya multinasional, nasional, sampai dengan UMKM. Mahasiswa diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk magang di tempat tersebut. Kemudian di akhir program magang, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat magang. Nah, selama magang tentunya mahasiswa akan berpraktik atau berkegiatan sama dengan aktivitas karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi, kalau dulu konsep magang itu mahasiswa hanya 1 sampai 3 bulan saja dengan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh itu terbatas, saat ini mahasiswa diberi keleluasaan sampai dengan 6 bulan. Nah, harapannya dengan berpraktik kerja selama 6 bulan, mahasiswa bisa mempelajari, kemudian bisa mengetahui budaya yang ada di perusahaan, dan dengan diperolehnya sertifikat setelah magang, mahasiswa akan diakui kompetensinya. Sehingga ketika nanti mahasiswa lulus, kemudian mencoba untuk melamar di perusahaan tempat dia magang, kesempatan atau peluang untuk diterima lebih besar. Nah, kemudian program MBKM yang selanjutnya adalah kegiatan kemanusiaan. Nah, di kegiatan kemanusiaan ini diberikan kesempatan kepada mahasiswa yang pada saat kuliah atau pada saat sekolah dulu ini fokus kepada aktivitas yang berkaitan dengan kemanusiaan. Misalnya tergabung di dalam Palang Merah, kemudian di dalam Badan Penanggulangan Bencana, kemudian nanti di internasional misalnya dengan Red Cross dan yang lain. Jadi lembaga-lembaga kemanusiaan tidak hanya nasional tapi juga internasional, mahasiswa bisa bergabung, kemudian aktivitas mahasiswa selama melaksanakan kegiatan kemanusiaan akan diakui sebagai mata kuliah. Misalnya ketika di satu daerah tertentu terjadi bencana banjir, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya, mahasiswa ikut aktif membantu masyarakat untuk menanggulangi bencana, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat bencana tersebut. Segala bentuk kegiatannya nanti akan bisa dikonversi menjadi mata kuliah. Kemudian proses MBKM yang lain atau kegiatan MBKM yang lain ini adalah mengajar di satuan pendidikan. Nah, mengajar di satuan pendidikan ini merupakan aktivitas yang nanti akan diikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan yang ada dimaksud di sini itu tidak hanya sekolah saja. Kalau selama ini mungkin aktivitas mengajar di satuan pendidikan ini identik dengan teman-teman yang dari keguruan. Namun dengan adanya program mengajar di satuan pendidikan ini, seluruh mahasiswa yang berasal dari program studi yang berbeda itu bisa mengajar di satuan pendidikan. Jadi fokusnya sebenarnya tidak hanya mengajar saja, tapi juga membantu untuk mengembangkan sekolah. Misalnya membantu untuk mengembangkan sistem pembelajarannya, membantu untuk mengembangkan sistem manajemen sekolahnya,
kemudian membantu untuk mengembangkan teknologi informasi yang ada di sekolah tersebut dan lain sebagainya. Jadi aktivitas dari mengajar di satuan pendidikan ini tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas mengajar, tapi juga membantu mengembangkan fasilitas yang ada di satuan pendidikan. Nah, kemudian aktivitas MBKM yang lain itu adalah studi atau proyek independen. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi di studi atau proyek independen ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini memiliki banyak sekali kompetisi ataupun perlombaan yang dilakukan di tingkat nasional. Mulai dari kontes mobil hemat energi, kemudian nanti ada kontes robot Indonesia, kemudian nanti ada kontes robot terbang, kemudian ada kontes kapal cepat tak berawak. Nah, semua kompetisi ini dilakukan secara nasional. Nah, pada saat teman-teman nanti mengikuti kompetisi tersebut, membentuk sebuah tim, kemudian mengikuti kompetisi dan dinyatakan sebagai lomba, ya, sebagai juara, dijadikan sebagai juara, maka teman-teman nanti akan mendapatkan kesempatan untuk aktivitas yang teman-teman ikuti selama lomba dikonversi menjadi mata kuliah. Jadi ada dua keuntungan, teman-teman mendapatkan prestasi, kemudian prestasi teman-teman ini bisa diakui menjadi mata kuliah. Nah, kemudian kegiatan MBKM yang lain itu adalah penelitian. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki passion di bidang riset, kemudian yang tertarik dengan aktivitas penelitian, baik itu eksperimen maupun pemodelan, ini bisa mengikuti program ini. Nah, di mana aktivitas riset ini dilakukan? Jadi aktivitas riset ini bisa dilakukan di kampus atau aktivitasnya bisa di luar kampus. Nah, kalau di kampus seperti apa? Teman-teman bisa bergabung dengan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Sementara yang di luar kampus, teman-teman bisa bergabung di lembaga riset pemerintah dan juga lembaga riset di swasta. Pemerintah berarti ada BPPT, kemudian ada LIPI, ada Batan, dan lembaga riset-riset yang lain. Ya, dari sisi perusahaan ini kan banyak. Biasanya setiap perusahaan yang skala nasional atau multinasional ini mereka memiliki divisi Research and Development. Jadi teman-teman bisa bergabung ke sana. Nah, setelah nanti kembali ke kampus, risetnya sudah selesai, teman-teman membuat laporan, kemudian nanti bisa diakui sebagai mata kuliah. Nah, kemudian MBKM yang lain dan yang populer dan selalu diikuti oleh banyak mahasiswa ini adalah pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar ini nanti mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang pertama di kampus yang sama, program studi yang berbeda. Kemudian yang kedua, di kampus yang berbeda, program studi yang sama. Dan yang ketiga adalah mengambil mata kuliah di kampus yang berbeda dan di program studi yang berbeda. Nah, dengan demikian mahasiswa atau teman-teman ini tidak perlu ragu untuk mengambil keterampilan di luar dari program studi kita. Misalnya teman-teman dari program studi teknik sipil, kemudian ingin mengetahui tentang manajemen keuangan misalnya, nanti bisa mengambil mata kuliah di Fakultas Ekonomi. Nah, ini tidak hanya di kampus yang sama atau tidak hanya di Tidar saja, tapi bisa mengambil di kampus yang lain. Jadi kesempatan teman-teman untuk mengikuti atau merasakan aktivitas perkuliahan di kampus lain itu lebih besar. Jadi teman-teman bisa mengambil di kampus ternama yang ada di Indonesia, mulai dari kampus yang kecil sampai dengan kampus yang besar. Jadi tidak perlu ragu lagi atau tidak perlu merasa tidak percaya diri untuk mengikuti aktivitas perkuliahan di kampus yang lain. Nah, yang terakhir dari aktivitas MBKM ini adalah mengembangkan desa atau melakukan proyek desa atau KKN tematik. Jadi di proyek desa atau KKN tematik ini aktivitas yang dilakukan adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Desa ini bisa yang ada di sekitar kampus maupun desa dengan lokasi yang berada di provinsi yang sama atau bahkan provinsi yang berbeda. Nah, jadi teman-teman nanti bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Masalahnya bervariasi, tentu dikembalikan ke disiplin ilmu dari teman-teman. Ada yang masalah kesehatan, kemudian nanti masalah pendidikan, kemudian nanti masalah keuangan, kemudian nanti masalah berbagai jenis masalah yang dijumpai oleh
masyarakat yang tentunya sangat kompleks, ini nanti sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman mahasiswa sehingga masalah-masalah yang ada di desa tersebut bisa teratasi. Nah, kemudian selain dengan adanya program MBKM ini untuk membantu masyarakat, dari Kemendikbud juga nanti ada banyak sekali program yang mendukung. Jadi yang sifatnya kompetisi di tingkat nasional tentunya. Nah, jadi kesempatan teman-teman untuk mengikuti aktivitas pembelajaran di luar kampus itu menjadi lebih luas. Kalau selama ini teman-teman kuliah lulus hanya mendapatkan kompetensi sesuai program studinya, dengan adanya program MBKM atau Merdeka Belajar ini, teman-teman dimungkinkan untuk memperoleh kompetensi di luar kompetensi utama dari program studinya. Jadi sangat menarik tentunya teman-teman. Kami berharap selama studi nanti teman-teman bisa aktif, kemudian bisa mengikuti program MBKM, dan harapannya setelah lulus memiliki kompetensi tambahan yang nanti bisa menjadi bekal bagi teman-teman untuk masuk ke dunia kerja yang lebih luas. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.